Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriyaluddin Marbun dari kelas 1E Prodi Sistem Informasi dengan NIM 7012500188. Saya akan menyelesaikan tugas video saya dengan materi flowchart dengan dosen pengampu Bapak Mutamasikin MKom. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart yang memodelkan sistem proses pemesanan. Jadi urutan langkahnya yaitu sebelum itu kita harus tahu simbol-simbol apa saja yang terdapat di dalam flowchart yang akan kita gunakan untuk membuat suatu program. Jadi kita urutkan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada mulai, biasanya disimbolkan oleh yang berbentuk oval atau yang biasanya dipanggil terminator, yaitu mulai titik awal ketika pengguna membuka aplikasi atau website. Terus dilanjutkan oleh proses. Proses ini dilambangkan segi 4. Ini adalah proses, yaitu proses masuk ke aplikasi. Aplikasi akan ditampilkan. Terus dilanjutkan lagi oleh pilihan atau yang dilambangkan diamond atau sering dipanggil decision, yaitu sebuah alur pilihan. Jadi di sini kita dipilih. Ketika kita sudah mempunyai akun, kita akan melanjutkan proses yaitu ke login. Nah, jadi ketika kita tidak memiliki sebuah akun, maka kita akan diarahkan ke registrasi, yaitu pengguna mengisi data, nama, nomor HP, password, dan alamat. Lanjut ke proses berikutnya. Setelah login akan dilanjutkan oleh proses masuk ke halaman utama. Jadi setelah login kita akan masuk ke halaman utama sebuah aplikasi ataupun website. Terus dilanjutkan oleh input ataupun output, yaitu mencari suatu barang. Jadi kita di sini mencari barang apa yang ingin kita beli. Setelah itu dilanjutkan lagi proses menentukan barang yang akan kita beli. Kita menentukan apakah kita mau membeli baju atau celana. Terus dilanjutkan lagi oleh proses pilihan. Apakah kita jadi membeli barang tersebut atau tidak. Ketika kita jadi membeli barang tersebut, maka proses akan melanjutkan ke proses checkout. Dan ketika kita tidak jadi membeli suatu barang tersebut, maka proses tersebut akan melanjutkan kepada memasukkan barang kita ke dalam keranjang. Lanjut ke proses checkout. Setelah proses checkout, kita akan dilanjutkan oleh proses masukkan data pemesanan. Jadi kita memasukkan data pemesan kita, nama, nomor HP, ataupun alamat. Lanjut dengan proses konfirmasi pemesanan. Jadi pesanan kita akan dikonfirmasi oleh penjual. Baru akan dilanjutkan oleh proses pemilihan metode pembayaran, baik menggunakan transfer bank, dana, ataupun sebagainya. Lanjut kita proses pembayaran. Setelah kita memilih metode pembayaran mau memakai apa, baru kita bayar pemesanan kita. Terus kita lanjutkan ke proses pengiriman barang. Setelah barang kita dibayar, maka penjual ataupun toko akan mengirim barang kita ke alamat tujuan kita. Terus dilanjutkan oleh proses barang akan diterima. Jadi barang kita dikirim dan akan diterima dengan kita. Terus setelah barang ini diterima, barulah suatu sistem program ini selesai. Baiklah, inilah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.